kabeh, ya opo kabari sampean kabeh. Tak dongakno kabeh sehat, seger waras, tahes, tomes. Kali ini saya akan mereview alat pahat atau alat ukir kayu. Macamnya ada apa saja dan berapa total alat ukir ini standar untuk mengukir kayu. Maksudnya ya untuk kesenian ini, untuk barong, untuk mengukir kendang, untuk mengukir rancak gamelan dan lain sebagainya. Jadi yang standar ini, coba lihat sini ya, langsung kita mulai. Nah, ini ada beberapa contoh alat ukir. Alat ukir ini macamnya ada, ini yang standar, maksudnya yang sering dipakai ya, yang sering dipakai atau standar mengukir. Ini udah cukup. Sebenarnya masih banyak lagi lur. Berhubung ini standar ini sudah memenuhi syarat atau sudah cukup lah, sudah cukup. Jadi ya ini saja. Maaf agak berisik ya kawan-kawan atau dulur-dulur, karena ini posisinya galeri atau pinggirnya di pinggir jalan. Jadi ya mohon pengertiannya. Nah, ini pinggirnya. Kondisi pinggir seperti ini. Nah, gamelan kendang. Bender. Oke, kita lanjut. Kita mereview alat pahat standar ini ya lur ya. Baik, ini ada tata ukir yang jenisnya penyilet, penguku. Ini penguku namanya, kelihatan ya, kelihatan nggak peteng kan? Ini penguku. Untuk penguku ini biasanya kita gunakan untuk motif yang bidangnya setengah lingkar atau melengkung. Setengah lingkar bisa, melengkung bisa. Ini penguku. Jadi penguku ini ukurannya macam-macam. Yang paling besar segini. Ini paling besar. Kita sisihkan dulu yang ini. Ini penguku, namanya ini penguku. Ini yang paling besar segini, penguku. Terus untuk penguku yang paling kecil segini. Nah, ini ujungnya agak setengah lingkar, kelihatan kan? Nah, ini setengah lingkar kecil. Ini sekitar 5 milian lah, sekitar 5 mili atau setengah senti. Nah, ini paling kecil. Baik, ini untuk jenis penguku. Sekarang kita lihat untuk jenis penyilet ya. Untuk jenis penyilet, ini pengukunya kita singkirkan dulu. Ini tata jenis penyilet. Tata jenis penyilet ini seperti tata kayu-kayu biasa punya tukang kayu itu. Nah kan, nah ini kan seperti tata punya tukang kayu-kayu biasa itu. Cuman ukurannya, kalau yang buat ukir ini ukurannya macam-macam. Ini yang paling besar dan ini yang paling kecil. Ini penguku namanya. Tata ukir penguku atau alat pahat kayu penguku. Ini penguku, penyilet. Nah, sekarang saya tunjukkan yang lain. Ini namanya tata ukir kol, tata kol. Jadi tata kol ini bentuknya setengah lingkaran. Nah, ini setengah lingkar. Pak, saya buka dulu.
Kita review yang paling besar. Nah, ini tata kol atau tata ukir jenis kol yang paling besar segini. Ini untuk mengukir yang model atau jenis ngembangi. Biasanya pakai ini ngembangi. Ngembangi itu kalau kita lihat ukiran yang apa ya ini ya, apa ya, seperti daun, kalau bahasa Jawanya ngelingkap. Ini ngelingkap ukiran, atau lebih tepatnya sih tiga dimensikan ukiran ya. Ini namanya tata kol. Itu ini tadi yang paling besar, ini yang paling kecil. Nah, ini tata kol yang paling kecil. Coba kita fokus dulu. Ini tata kol yang paling kecil. Sudah tata kol. Sekarang ke tata ukir apa ini, corek. Kalau orang Jawa bilang tata corek. Tata ukir corek ini biasanya untuk mengukir medan coretan atau guratan, atau untuk membuat motif sebelum diukir. Jadi ini untuk menajamkan gambar ukiran atau membakali ukiran. Jadi ini modelnya seperti ini. Tatanya berbentuk V. Nah kan, V. Tatanya berbentuk V. Ini tatanya V. Nah, sudah kelihatan. Jadi ini tatanya V. Nah, bentuknya V. Kita lihat yang paling besar. Ini paling besar. Nah, ini tata ukir coret yang paling besar segini. Dan yang paling kecil ini segini. Ini paling kecil. Nah, cuman untuk kebutuhan coret lebih kecil biasanya harus pakai tata coret yang ada lagi yang lebih kecil dari ini. Jadi tatanya itu tata coret kecil custom. Saya dulu bikinnya itu pesan di Pandey. Tata yang lebih kecil ada sebenarnya coret. Saya dulu pesannya ini di Pandey. Jadi seperti ini. Nah, ini lebih kecil. Lebih kecil lagi. Biasanya ini untuk membuat guratan rambut pada ukiran pembuatan barong. Pembuatan barong, jadi kan ada rambut sama alis. Alis di atas mata itu kan ada guratan kecil. Memakainya tata jenis serut seperti ini. Tata coret seperti ini. Nanti akan saya tunjukkan cara membuat tata coret ini untuk alis barong. Seperti ini. Baik, sepertinya untuk review tata ukirnya cukup dipahami ya, semoga teman-teman. Ini penyilet tadi seperti ini, yang lurus penyilet, namanya penyilet. Terus yang ini namanya penguku, tata ukir penguku. Yang ini tata ukir kol, jenis kol. Yang ini tata ukir coret. Nah, ini kegunaannya nanti seperti apa, bedanya seperti apa, kita carikan contoh. Jadi contohnya di mana aja. Oke, baik. Nah, ini ada contoh. Saya memiliki miniatur barong ya, miniatur barong kecil. Saya akan tunjukkan bagian-bagian tata ukir yang mana saja yang pemakaiannya
nggak akan saya contohkan memahat, jadi saya contohkan di mana saja pemakaiannya tata ukir ini. Kita mulai dari coret. Tata coret ini biasanya dipakai di sini. Ini memakai tata coret. Ini untuk alis. Ini alis. Ini kan bilis mata, jadi ini alis. Kita membuat tata coret ini. Jadi gini. Jadi dipahat gini. Tak 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 sampai membuat guratan seperti layaknya rambut asli. Dan bagian sebelah sini. Sini nanti ada rambut, sini nanti ada rambut. Itu memakai tata coret yang kecil ini. Baik, cukup dipahami kan? Tata coret. Nah, untuk tata penyilet, ini kan penyilet. Ini biasanya untuk meratakan. Jadi untuk meratakan bagian sini kadang. Dimana tata ini tidak bisa untuk bentuk-bentuk fleksibel atau bentuk lengkung. Jadi tugasnya untuk meratakan, untuk merapikan. Ini tugasnya gitu. Terus untuk tata penguku, nah untuk penguku sendiri nanti ini gunanya ini. Nah ini kan bentuknya setengah lingkar. Untuk alis ini, bilis ini kan setengah lingkar. Nah cara memahatnya begitu. Nah seperti ini. Nah kan begini. Nah gini. Nah kan seperti ini. Sama untuk membulatkan mata. Membulatkan mata seperti ini. Nah bagian hidung ini kan memakai tata jenis penyilet, maaf maksud saya penyilet, memakai tata jenis penyilet. Melengkungkan. Nah nanti untuk melengkungkan gini, ini memakai tata jenis penyilet. Untuk tata jenis kol ini untuk barong sepertinya tidak perlu begitu dipakai. Jadi tata coret pun kalau untuk pembuatan barong cuman kepakai yang paling kecil. Maka dari itu untuk pembuatan barong sendiri berarti hanya membutuhkan tata jenis penguku sama penyilet sudah cukup. Jadi untuk pembuatan untuk pembuatan barong hanya membutuhkan tata penyilet, tata penguku sama tata coret yang paling kecil itu sudah bisa dibikin untuk membuat barong, banteng, terus caplokan itu sudah bisa. Tapi untuk membuat ukir-ukiran yang 3 dimensi seperti membuat rancak gamelan kayaknya belum bisa kalau cuma 2 ini. Harus pakai coret besar, coret lengkap sama kol lengkap. Untuk pembuatan tata kol biasanya untuk godongan atau ukiran suluran, jenis godong-godongan, sulur-suluran. Ayo saya tunjukkan ke belakang. Ayo kita ke belakang. Itu pekerjaannya banyak sekali. Kendang di sini. Ini banyak kendang. Ini meja bubut. Jadi ini kita membuat gayor untuk berisik ya. Ini untuk pembutuhan gayor gong. Ini medan bubutnya. Saya buka sini. Nah seperti ini. Nah, ini adalah memakai tata kol. Kalau untuk motif-motif ukiran seperti ini, kita memakai tata kol. Nah, kelihatan kan? Ini memakai tata kol. Tata kol untuk membuat sulur atau daun ini lebih jelas. Tata penguku untuk membuat tepi ini. Tata coret untuk menyoret daunan ini. Ini memakai tata coret. Nah, ini memakai tata coret. Nah, ini memakai tata coret. Baik, mungkin akan saya tunjukkan cara membuat guratan ya untuk jenis alis ya. Ayo kita ke depan lagi. Maaf ya teman-teman ya, tempatnya amburadul, namanya saja bingkil ya kawan-kawan ya. Kalau bersih namanya mall atau tempat ibadah. Kalau sini kan tempat bekerja.
Baik, akan saya tunjukkan cara membuat tata ukir jenis coret ini ya. Caranya memakai seperti ini. Nah, ini kan ada gambar-gambar rambut. Caranya memakai seperti ini. Akan saya tunjukkan satu anu saja ya, satu alis saja. Ini caranya, ini cara membuat alis. Nah, sudah kelihatan. Yang kedua, saya rasa cukup ya, hanya contoh saja. Jadi seperti ini. Nah, jadinya seperti ini. Ini adalah memakai tata coret. Bisa dilihat di sini. Nah, untuk alis biasanya. Jadi ini bukan tutorial memahat ya kawan-kawan ya. Ini hanya menunjukkan jenis tata coret kecil. Nanti lain kali akan saya bikinkan tutorial membuat barong. Cuman ya bertahap ya, karena kesibukan sama mengurus bengkel. Jadi ini hanya bonus bonus video. Jadi saya tunjukkan pembuatan tata coret seperti ini. Jadi baik teman-teman atau kawan-kawan, dulur-dulur, bolo-boloku kabeh, untuk mengukir barong bisa dikatakan kita hanya membutuhkan tata penyilet, tata penguku, sama tata coret. Itu sudah cukup memenuhi syarat untuk mengukir sebuah barong atau kucingan atau caplokan atau lain sebagainya. Jadi standar minimal untuk pemula untuk belajar mengukir itu harus memiliki ini, penguku sama penyilet. Nah biasanya kalau kita beli tata ukir satu set itu sudah gabung gini. Jadi penyilet sama penguku sudah gabung jadi satu gini. Biasanya harga di pasaran itu yang biasa, ini yang biasa ini. Tapi yang biasa ini sudah cukup untuk mengukir barong sepertinya. Ini sekitar harganya 300 sampai 350, itu yang biasa. Untuk yang bagus mungkin harganya sekitar 650 sampai 950. Nah, untuk kepingin lengkap atau mengerjakan berbagai macam peralatan kerajinan, kita misalkan ingin belajar lebih jauh atau lebih dalam, bisa membeli juga yang tata kol. Tata kol juga coret satu set. Jadi di pasaran harga coret satu set ini yang biasa harganya berkisar mulai 300 350, itu sudah dapat satu set penyoret mulai besar sampai kecil. Dan untuk yang tata kol ini satu set juga dimulai dari harga 350. Jadi bisa dikatakan teman-teman kalau ingin ingin belajar mengukir atau membuat peralatan kesenian atau kerajinan yang khususnya untuk budaya Jawa yang mengandung unsur ukir, harus memiliki 1, 2, 3 jenis alat pahat ukir ini, alat pahat kayu ini. Jadi untuk belajar mungkin ini sudah cukup, sekitar 350 kita sudah belajar ngukir. Kalau ingin kita ingin mengembangkan lagi belajar ngukirnya harus memiliki semua ini. Jadi tinggal